warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Permana, sekaligus pengurus dan pembina Yayasan Sultan Al-Khair yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa. Inilah fasilitas kami apa adanya, ini tidak dibuat-buat karena memang suasananya juga ada di perkampungan yang memang untuk pengobatan rehabilitasi ini memang memerlukan tempat-tempat yang memang yang sejuk, tempat-tempat alam supaya mereka bisa mengerti tentang arti sebuah kehidupan. Nah, di sini juga pengobatannya ini pengobatan herbal, jadi pengobatan tradisional juga, yaitu terapi dengan ramuan-ramuan. Terus juga memang diajarkan di sini ilmu-ilmu agama dan diarahkan yang tidak bisa, memang tadinya tidak bisa mengaji, ketika mereka sudah sembuh diajarkan mengaji, diajarkan berbagai hal tentang kehidupan. Karena memang mereka ini butuh mental yang kuat, sehingga ketika mereka keluar dari sini mereka sudah kuat, sudah bisa menghadapi berbagai situasi apapun. Permintaan-permintaan terhadap kami untuk bisa menerima pasien di sini juga sangat banyak, tapi kami juga punya keterbatasan, artinya keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran juga. Karena memang pengobatan sini gratis, digratiskan, kami hanya mengandalkan sodako-sodako dari para sahabat-sahabat sekalian. Berdirinya Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Gangguan Jiwa ini berangkat dari keprihatinan melihat orang-orang yang memang kena gangguan mental yang kurang dimanusiakan terkadang. Saya dari 2015 mulai merintis yayasan ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai 2022 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, latar belakang yang lain juga saya melihat bahwa penyakit ini memang tidak mudah untuk disembuhkan. Ini memerlukan waktu yang memang lama. Terkadang si keluarga ini terbentur dengan persoalan-persoalan ekonomi dalam biaya pengobatan gangguan jiwa ini. Saya sendiri mungkin dan dibantu dengan rekan-rekan saya yang lain ingin berkiprah dan membantu masyarakat yang memang kurang mampu dalam pengobatan gangguan jiwa, ya, terutama di kalangan ekonomi lemah. Nah, untuk itu yayasan ini juga alhamdulillah ditunjang dari berbagai donasi, mungkin donatur yang lain, yang alhamdulillah kita juga bisa bergerak di bidang pertanian, peternakan dan yang lain-lain, supaya bisa pasien gangguan jiwa ini ketika dia sudah sembuh dia bisa bekerja, dia bisa aktif lagi, baik itu dengan keahliannya masing-masing. Nah, hari ini pasien kami tidak banyak yang berada di Yayasan Sultan Al-Khair ini karena memang kami tidak menerima banyak-banyak.
Jadi kapasitasnya juga terbatas karena fasilitas kami juga belum memadai untuk menerima pasien gangguan jiwa dan narkoba ini banyak. Nah, untuk itu para sahabat sekalian, saya mohon untuk membantu baik itu secara moral ataupun secara material, itu untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pengobatan kami ini. Nah, di sini juga pengobatannya ini pengobatan herbal, jadi pengobatan tradisional juga, yaitu terapi dengan ramuan-ramuan. Terus juga memang diajarkan di sini ilmu-ilmu agama dan diarahkan yang tidak bisa, memang tadinya tidak bisa mengaji, ketika mereka sudah sembuh diajarkan mengaji, diajarkan berbagai hal tentang kehidupan. Karena memang mereka ini butuh mental yang kuat. Karena kondisi mereka terjadi seperti ini dikarenakan mental mereka itu lemah. Nah, untuk itu inilah fasilitas kami apa adanya, kami tidak dibuat-buat karena memang suasananya juga ada di perkampungan yang memang untuk pengobatan rehabilitasi ini memang memerlukan tempat-tempat yang memang yang sejuk, tempat-tempat alam. Supaya mereka bisa mengerti dan bisa mengerti tentang arti sebuah kehidupan. Sehingga ketika mereka keluar dari sini, mereka sudah kuat, sudah bisa menghadapi berbagai situasi apapun. Atau sulit, susah, senang, mereka sudah kuat. Nah, juga di sini banyak hal yang diajarkan. Nanti kami juga alhamdulillah hari ini banyak spot juga dari sahabat-sahabat kami yang di luar sana. Karena juga permintaan terhadap kami untuk bisa menerima pasien di sini juga sangat banyak, tapi kami juga punya keterbatasan, artinya keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran juga. Karena memang pengobatan sini gratis, digratiskan, kami hanya mengandalkan sodako-sodako dari para sahabat-sahabat sekalian. Karena waktu pengobatan ini cukup lama. Untuk gangguan jiwa itu tidak instan, tidak sehari dua hari, ini memang cukup lama. Karena di sini memerlukan juga pendidikan akhlaknya, pendidikan mental, semua dididik di sini supaya ketika mereka sembuh ini tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah pasien yang memang sudah diobati atau sudah sembuh dan sudah pulang ke rumah ini sudah hampir 200 sampai 300 orang. Dari berbagai daerah juga, dari Garut, dari Bandung, Cianjur, Tasik, ya, minimal Jawa Barat, alhamdulillah. Sudah hampir 200 sampai 300 orang. Nah, dulu dari tahun 2015 mungkin pertama kita buka itu sekitar ada 10 sampai 15 orang lah di sini. Ya, alhamdulillah seiring waktu berjalan ya kami berupaya mengobati, alhamdulillah ada hasil, mereka bisa kembali sehat 100%, mereka normal dan mereka sudah bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga. Nah, ini pasien-pasien ini terkadang juga banyak dari kalangan anak muda. Karena memang kalau anak muda kan keinginan yang tinggi, kadang-kadang keadaan juga tidak memadai. Nah, sehingga larilah ke narkoba. Gitu kan. Nah, dari narkoba itu bisa mengakibatkan juga gangguan jiwa. Ya, alhamdulillah hari ini ya, mereka juga yang sudah sembuh tidak lupa terhadap kami, juga mereka sering bersilaturahmi, kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali mereka datang ke sini. Dan alhamdulillah berkat bantuan mereka juga kami masih bisa berjalan sampai hari ini. Jadi pasien-pasien yang kami obati sampai sembuh ini, alhamdulillah keahlian mereka, pendidikan mereka di sini mereka praktekkan masing-masing di wilayahnya masing-masing.
dan bahkan ada yang jadi pengusaha, jadi pegawai negeri, jadi anggota dewan juga ada, alhamdulillah. Ya, hari ini mungkin saya juga kewalahan dalam menangani pasien-pasien gangguan jiwa dan narkoba ini, karena kewalahannya kami harus membayar tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kami minimal ada 2 atau sampai 4 orang. Jadi untuk mengawasi atau mengawal pasien. Jadi yang mengobati kami langsung. Jadi tidak diwakilkan ke karyawan. Jadi kami yang menangani langsung dalam bentuk pengobatan terapinya. Ini. Nah di sini juga ada diarahkan ke olahraga, satu seni bela diri, juga ya seni-seni yang lain juga sesuai dengan potensi si pasien itu tadi. Karena pasien yang datang ke sini latar belakangnya mungkin punya potensi dan punya keahlian. Jadi kami arahkan yang keahliannya bidang pertanian, kami arahkan ke pertanian. Yang punya keahlian di bidang peternakan kami arahkan ke peternakan, yang keahlian di bidang dagang juga kami arahkan di sini. Tapi yang lebih cenderung, yang lebih intinya pendidikan di sini adalah pendidikan mental. Jadi bagaimana si pasien ini setelah sembuh kualitas mentalnya itu meningkat dari sebelumnya. Makanya di sini ada yang disebut dengan konsultasi jiwa. Mereka setelah sembuh itu ada disebut dengan komunikasi jiwa. Komunikasi jiwa ini adalah obrolan yang menguatkan kepada sisi mentalitas itu sendiri, atau obrolan yang menyadarkan tentang keadaan hidup itu sendiri. Makanya di sini diajarkan, diberitahu tujuan hidup, fungsi hidup, kan itu. Kawan hidup, lawan hidup itu diajarkan dan diberitahu, kan gitu. Dan kami aktifkan karena ini berdekatan, wilayah pengobatannya memang berdekatan dengan masyarakat. Nah kami juga arahkan pergaulan mereka itu dengan masyarakat ketika mereka udah sembuh. Kami uji coba dengan bergaul di masyarakat, aktivitasnya kami aktifkan di masyarakat, baik itu di masjid, kan itu, dengan para pemuda, dengan para orang tua. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat ini, si pasien yang ada di sini kami aktifkan di masyarakat, sehingga ketika mereka pulang dari sini itu mereka sudah terbiasa lagi bergaul dengan masyarakat. Nah barangkali itu seputar dari 2015 ini sampai hari ini sekitar ada 200 sampai 300. Tapi kami tidak ditampung semuanya. Jadi 10 pulang baru kita bisa nerima lagi 10 atau 5. Tergantung nanti kesiapan tenaga kerja dan kesiapan kami juga. Karena kalau memang fasilitas belum ada, belum bisa memadai, kalau kami nampung banyak-banyak nanti takut-takut terbengkalai. Nah mungkin itu saja sekitar informasi tentang pasien. Barangkali sahabat-sahabat sekalian, ada saudara ataupun yang punya gangguan jiwa, nanti bisa insya Allah kita bantu obati, gitu kan. Yang kalau memang di rumah sakit tidak bisa ditangani atau di rehab lain, insya Allah kami akan tangani di sini dengan segenap kemampuan kami, dan atas izin Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Jadi metode pengobatan di sini dilakukan berbagai macam cara. Yang paling khusus metode pengobatannya itu adalah dengan terapi dan memberikan ramuan-ramuan tradisional. Yang pertama, yang kedua, kalau memang nanti dilihat dari latar belakang juga cara pengobatannya. Di latar belakang pasien ini ketika dia kurang kasih sayang dari keluarga, dari teman atau lingkungan sekitar, kami berikan di sini kasih sayang. Nah, jadi berbagai macam metode sesuai nanti dengan latar belakang. Nah, ketika dia faktornya ekonomi, kita arahkan tentang ekonomi. Kita didik tentang ekonomi. Ketika latar belakangnya tentang pasangan hidup, kita beri motivasi. Jadi kami juga bisa berperan di sini, cara pengobatan kami di sini
setiap tenaga kerja memang yang membantu di sini juga ikut membantu, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi teman, bisa menjadi guru, berbagai hal lah dengan metode-metode. Tapi yang paling pokok, yang inti, yang semua bisa didapatkan yaitu dengan terapi. Bagaimana terapinya itu bisa dengan terapi alam, artinya kita mandikan di alam, artinya tengah malam, lalu diterapi secara saraf-sarafnya juga diluruskan. Karena kenapa harus seperti itu? Kenapa harus malam pengobatannya? Kenapa harus dengan air pengobatannya? Terus pengobatan juga bisa dengan doa. Ya, kami dengan doa juga, baik itu doa kami khusus, doa khusus, ataupun doa dari orang tua. Tergantung nanti faktor yang penyebab itu adalah dosa dari orang tua juga, itu paling repot biasanya. Itu kan cara pengobatan. Jadi kita bawa nanti si pasien ke sungai, kita mandikan di sana, dan kita langsung terapi di sana. Nanti biasanya akan terlihat penyakit yang asli. Kenapa harus dengan air? Diterapinya harus dengan air karena saraf-saraf kalau sudah kena air itu adalah lembek. Jadi untuk memudahkan kita terapi dalam proses terapi. Jadi banyak hal lah pengobatannya itu dari berbagai banyak metode di sini. Tergantung nanti latar belakang si pasien itu sendiri. Makanya kami cara pengobatannya juga pasti akan berbeda. Tapi terapi ini bisa untuk semua. Nah, nanti ada tambahan-tambahan pengobatan disesuaikan dengan kondisi si pasien itu sendiri. Nah itu sekilas pengobatan itu. Nah bisa juga dengan konsultasi ataupun yang pasien yang sudah pulang nanti pengobatannya bagaimana, itu bisa dengan konsultasi via WA. Jadi siapapun bisa berkonsultasi kejiwaan, baik pasien yang menginap ataupun pasien yang tidak menginap ataupun yang punya permasalahan hidup juga bisa berkonsultasi. Nah, nanti kita terterakan nomor WA kami. Jadi siapapun, ini gratis lah, gitu kan? Karena kita juga ingin membantu, ingin bersedekah, ingin memanfaatkan ilmu supaya bermanfaat untuk setiap manusia. Terus kami kadang-kadang gangguan jiwa ini tidak dimanusiakan, maka di sini kami memanusiakan. Dia harus dapat haknya sebagai manusia. Dia harus layak hidup sebagaimana manusia. Dia harus dapat fasilitas juga selayaknya manusia. Nah itu pengobatan sekilas. Dan kami ajarkan juga nanti di sini cara pengobatannya dengan herbal itu. Jadi kita perkenalkan obat-obatan tradisional untuk jenis-jenis penyakit. Gitu. Untuk penyakit saraf atau penyakit jasmani, insya Allah ada di sini. Nah barangkali itu sekilas pengobatan di Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Gangguan. Ya, Kak. Penyebab orang bisa kena gangguan jiwa itu memang banyak faktornya. Tadi sudah disinggung sebagian. Jadi faktor-faktor pertama itu memang dia kurang iman, lemah iman, atau kurang dia dekat dengan Tuhan. Itu faktor utama. Yang kedua banyak faktor, bisa aja faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bukan sulit aja, bukan tidak mampu atau miskin saja sebut faktor ekonomi juga. Bisa saja orang kaya juga kena gangguan itu juga karena faktor ekonomi juga, kan itu. Dua yang memang yang paling rentan itu, yang paling cepat orang gangguan jiwa itu biasanya faktor pasangan hidup. Nah ini, karena kenapa cepat? Karena pasangan hidup ini adalah pasangan jiwa masalahnya, bukan pasangan badan, tapi langsung berhubungan dengan kejiwaan kalau pasangan hidup. Nah, faktor ekonomi, faktor pasangan, faktor pekerjaan, faktor pergaulan, terus makanan-makanan yang haram juga itu bisa menyebabkan. Nah, terus faktor rumah tangga bisa aja terjadi. Jadi banyak faktor
kalau memang kita kurang menyadari, kurang dekat dengan Allah, nah itu bisa menyebabkan. Contoh kita faktor pekerjaan, bisa saja kita jadi karyawan misalnya di pabrik, itu bisa saja tekanan dari atasan itu membuat kita stres, gitu kan? Atau tekanan istri terhadap suami, bisa saja suami ini stres. Atau sebaliknya, atau faktor terlalu orang tua menekan terhadap anak, bisa saja anak itu bisa stres, gitu kan. Nah, jadi bagaimana untuk mengantisipasi? Nah, nanti bisa kita jelaskan antisipasi nanti secara globalnya aja, nanti kita akan jelaskan supaya kita terhindar daripada gangguan, karena penyakit ini tidak pandang bulu, siapapun bisa kena, gitu. Nah, jadi pengobatannya bagaimana nanti juga kita akan jelaskan cara-cara pengobatan, karena pengobatan gangguan jiwa ini 60% ada di dirinya, 40% ada di luar. Jadi 60% ada di dalam jiwanya obatnya itu, 40% ada di si pengobat. Nah, jadi faktor-faktor yang lain, kadang faktor yang sepele juga bisa menimbulkan hal itu. Faktor sihir juga bisa menimbulkan gangguan jiwa. Faktor santet juga bisa menjadi gangguan jiwa. Faktor kita mendolimi orang juga bisa menjadi gangguan jiwa, gitu kan? Karena berangkat dari sebuah pikiran yang negatif, itu hati-hati. Ketika kita punya pikiran negatif, maka hati kita pun akan negatif, jiwa kita juga akan negatif. Nah, itu juga bisa menjadi faktor, kan gitu. Nah, jadi faktor-faktor ini harus dihindari dan harus diantisipasi supaya kita tidak terkena gangguan jiwa. Karena penyakit gangguannya itu paling sulit disembuhkan dan paling lama waktunya untuk sembuh. Sekalipun kadang sembuh, kadang terulang lagi, kambuh lagi. Karena tidak secepat seperti penyakit jasmani kalau penyakit jiwa itu. Jadi memerlukan berbagai dukungan dari orang sekitar. Bisa dukungan dari tetangga, rumah tangga, orang lingkungan juga harus ikut membantu dalam penyembuhan ini. Nah, maka dari itu, karena faktor ini juga kita hadapi setiap saat, ya. Susah senang kita hadapi setiap saat. Kita harus bekerja, kita harus dimaki orang, kita harus capek segala macam. Inilah faktor-faktor yang. Tapi insya Allah kalau kita kuat iman, kita menyadari, kita sabar, kita tawakal, kita bersyukur intinya, nah insya Allah penyakit ini akan terhindar. Karena di dalam keterangan ini, barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah. Barang siapa yang kufur maka siksa. Ya, artinya kufur di sini bukan orang keluar dari agama atau apa. Tapi kufur di sini banyak keluh kesah manusia ketika Allah berikan keluh kesah. Nah, sehingga membuat keluh kesah ini menjadi tegang terhadap dirinya. Nah, obatnya adalah syukur. Syukur itu menerima dia, menyadari. Apapun keadaan dirinya, apapun keadaan pasangannya, apapun dia terima. Dia bersyukur. Tapi kalau kufur, sebesar apapun yang ia dapatkan, ketika dia kufur, maka dia akan keluh kesah. Ada dan tidak adanya itu tidak membuat pengaruh terhadap diri. Makanya benteng awal pertama supaya kita adalah iman. Karena orang beriman itu dihadapkan keadaan apapun juga tidak berpengaruh terhadap diri. Karena dia paham, karena hidup ini ada yang mengatur, baik rezeki, jodoh, celaka semua diatur oleh yang maha mengatur. Nah ini, jadi kajian-kajian juga tentang kejiwaan ini lebih banyak di dalam Al-Quran ataupun keterangan lain yang berhubungan dengan kejiwaan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan, oh ini obat, oh ini bisa sembuh dengan tidak, gitu kan. Tapi obat yang paling besar adalah obat iman dan takwa. Ketika dia beriman dan bertakwa, insya Allah segala penyakit juga akan bisa. Terus yang selanjutnya, kenapa bisa kita gangguan jiwa? Karena bisa saja kita kurangnya bersedekah. Karena dalam konteks sedekah ini luar biasa sekali, manfaat. Karena bencana bisa tidak akan menghampiri terhadap kita ketika kita sering bersedekah. Kalau kita bersedekah,
maka bentengnya dari bencana supaya daerah adalah sedekah. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah adalah penolak bala. Nah, jadi itu perlu disadari ketika rezeki kita banyak, pernah kita bersedekah, atau kita rezekinya lagi tidak ada, kita juga harus mampu bersedekah. Karena adalah benteng-benteng. Jadi logikanya ketika kita tidak mau kehujanan dan kepanasan, berarti harus ada yang melindungi kita. Jadi sedekah merupakan pelindung bagi kehidupan. Sedekah merupakan juga bisa jadi penyelamat. Adapun ketika kita sudah bersedekah, sudah apa, tapi bencana, berarti itu adalah ujian. Nah, dan menghadapinya, bagaimana menghadapi supaya kita tidak menghadapi gangguan-gangguan yang akan mengakibatkan stres atau gangguan jiwa, maka kuncinya hanya satu. Kita bersabar terhadap keadaan yang akan menimpa kita. Itu kuncinya. Memang kalimatnya sederhana, sabar itu. Tapi pekerjaannya luar biasa. Nah itu paling faktor-faktornya, bisa berbagai faktor, bisa saja. Apa saja faktor bisa menghampiri terhadap itu. Karena awalnya dari pandangan, dari hal satu melihat, mendengar, atau sesuatu yang dipikirkan. Kadang-kadang cita-cita tidak tersampaikan juga itu bisa menjadi faktor. Kekisruhan antara di rumah tangga juga itu bisa menjadi faktor gangguan jiwa. Gangguan jiwa bisa terjadi terhadap anak, suami istri, karena melihat kondisi rumah tangga yang broken, yang amburadul. Nah itu bisa terjadi. Ini berbagai pengalaman ketika seorang pasien bercerita, gitu kan. Kenapa dia mabok? Mungkin saja dia bergaul tidak salah bergaul. Mungkin dia tidak ada teman bergaul di rumahnya, sehingga dia ngambil langkah jalan pintas. Gitu. Nah, jadi gangguan jiwa ini bukan hanya tidak hilang ingatan saja, ada faktor seperti halusinasi. Orang banyak berhayal, banyak melamun, nah itu juga bisa jadi faktor. Nah, maka dihindari hal-hal itu. Hadapi saja kehidupan ini apa adanya. Gitu kan. Terima saja hasilnya dan bersabar dalam menjalankan. Nah, itu faktor-faktornya. Ada di setiap individu orang faktor itu yang menghampiri. Karena apa? Ada. Karena kita bekerja. Karena pekerja itu menggunakan pikiran. Selalu terpikir. Terkadang terbawa tidur. Ya. Walaupun kita direfreshing kemana-mana juga tetap pekerjaan kita, beban hidup kita ini terbawa pikiran. Sehingga turunlah ke jiwa. Ketika jiwa ini tidak mampu menahan karena lemahnya iman, maka terjadilah. Nah itu barangkali faktor-faktornya. Harapan kami ini adalah satu, yang pertama mungkin kami ingin membangun fasilitas yang memang nantinya layak untuk pasien. Yang kedua, ingin mendapatkan dukungan moral dan material dari sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa menyisihkan rezekinya, bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat manusia. Ini harapan yang ketiga, ya, mudah-mudahan kami juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sahabat-sahabat kalian dimudahkan dan dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti ini, terutama penyakit gangguan jiwa. Jadi target utama kami hari ini, kami ingin mengadakan perbaikan fasilitas kami.